Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 202053212. Saya kelas D, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi bisnis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Baik, yang pertama ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu apa sih? Persamaan akuntansi adalah sebuah hubungan antara harta, hutang, dan modal dari sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, di mana harta itu adalah aset, kewajiban itu adalah hutang, dan ekuitas pemilik adalah modal. Persamaan akuntansi pastinya memiliki rumus, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, di mana aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Jadi jika perusahaan ingin membeli barang secara kredit, secara tidak langsung perusahaan tersebut akan mempunyai kewajiban atau utang. Sedangkan ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Baik, yang kedua ada transaksi bisnis. Transaksi bisnis itu apa? Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Baik, di sini kita mempunyai kasus. Tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Mari kita lihat selanjutnya. Di sini, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solutions dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Chris Clark itu baru membuka rekening bank yang dia kasih nama Net Solution dan dia menyetorkan dana sebesar $25.000. Berarti $25.000 ini adalah asetnya Chris Clark dan ekuitas pemiliknya atau modalnya Chris Clark. Di sini ada aset sama dengan ekuitas pemilik. Asetnya itu berupa apa? Asetnya itu berupa kas, yaitu kasnya $25.000. Sedangkan ekuitas pemiliknya berupa modal. Modalnya Chris Clark yaitu $25.000 yang diinvestasi oleh Chris Clark. Selanjutnya. Baik, di sini Net Solutions membeli tanah senilai $20.000. Net Solution membeli tanah, berarti kasnya dia berkurang $20.000 dan tanahnya bertambah $20.000. Jadi di sini asetnya, ini tetap ya, aset sama dengan ekuitas pemilik. Asetnya itu bertambah, kas dan tanah, sedangkan ekuitas pemiliknya masih modalnya Chris Clark. Kasnya, saldo terakhirnya itu $25.000 dan modalnya $25.000. Dan sekarang karena Net Solutions membeli tanah, berarti kasnya berkurang $20.000 dan tanahnya bertambah $20.000. Sedangkan modalnya tetap. Jadi saldonya sisa $25.000 dikurang $20.000 sama dengan $5.000. Tanahnya $20.000 dan ekuitas pemilik atau modalnya Chris Clark $25.000. Jika kita jumlahkan, karena di sininya aset sama dengan ekuitas pemilik, berarti aset harus sama dengan ekuitas pemilik. Baik, kita jumlahkan di sini. Di sini kasnya $5.000, tanahnya $20.000. Jika kita jumlahkan $25.000, hasilnya akan sama dengan ekuitas pemilik atau modalnya Chris Clark $25.000. Selama bulan itu, ini yang selanjutnya. Selama bulan itu, Net Solutions membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Berarti Net Solution mempunyai kewajiban atau dia mempunyai hutang karena dia membeli perlengkapan secara kredit. Jadi, asetnya di sini bertambah, ada kas, ada perlengkapan, ada tanah. Sama dengan di sini bertambah
kewajiban atau utang usaha, karena net solution itu membeli perlengkapan secara kredit, dan ekuitas pemilik. Kasnya berapa? Kasnya 5.000. Ini yang saldo B, saldo terakhir yang B. Kasnya 5.000, tanahnya 20.000, modalnya 25.000. Yang bertambah di sini perlengkapan dan utang usahanya senilai $1.350. Baik, kas di sini tetap, perlengkapan bertambah 1.350, tanahnya tetap, kewajibannya bertambah 1.350, modalnya tetap. Baik, ini saldo kas masih 5.000, perlengkapannya bertambah 1.350, tanahnya 20.000, akan sama dengan utang usaha 1.350, modal kriskraknya 25.000. Jika kita jumlahkan ini hasilnya sama, yaitu 26.350. Kasus selanjutnya, Net Solutions memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, berarti kasnya dia bertambah, modalnya dia bertambah. Jadi di sini ini tetap aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Kasnya bertambah $7.500 karena dia memberikan jasa kepada pelanggannya dan menerimanya secara tunai. Perlengkapannya di sini tetap, tanahnya tetap, utangnya tetap, modalnya bertambah $7.500 karena dia memberikan jasa kepada pelanggannya, dan di sini keterangannya pendapatan jasa. Kita jumlahkan, 5.000 ditambah 7.500 sama dengan 12.500. Perlengkapannya tetap 1.350, tanahnya tetap 20.000, kewajiban atau utang usahanya tetap 1.350, ekuitas pemilik atau modalnya kriskrak bertambah 7.500 menjadi 32.500. Jika kita jumlahkan hasilnya akan sama. Baik, kita jumlahkan. Aset 12.500 ditambah 1.350 ditambah 20.000. 12.500 tambah 1.350, 13.850. Baik, di sini 12.500 ditambah 1.350 ditambah 20.000. Hasilnya 33.850. Kasus selanjutnya, Net Solutions membayar beban-beban berikut. Gaji $2.125, sewanya $800, utilitasnya $450 dan rupa-rupanya $275. Di sini tetap aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Karena Net Solution membayar beban-beban, berarti kasnya berkurang, modalnya pun berkurang. Perlengkapan, tanah, serta utang usaha tetap. Di sini 3.000, di sini berkurang 3.650. 3.650 ini adalah jumlah dari gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Baik, di sini kasnya berkurang 3.650. Perlengkapannya tetap, tanahnya tetap, utang usahanya tetap, modalnya berkurang 2.125 untuk upah, 800 untuk sewa, 450 untuk utilitas, 275 untuk rupa-rupa. Jadi 12.500 dikurang 3.650 adalah 8.850. Perlengkapannya tetap menjadi 1.350, tanahnya tetap 20.000, akan sama dengan utang usaha tetap 1.350, modalnya 32.500 dikurang 2.125 dikurang 800 dikurang 450 dikurang 275, di mana jumlah ini akan sama jumlahnya dengan ini, yaitu 3.650, yaitu hasilnya 28.850.
Baik, yang selanjutnya ada dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Kita udah tahu ya, ekuitas pemilik itu adalah modalnya pemilik. Jadi, di sini ekuitas pemilik akan berkurang oleh penarikan pemilik. Jadi, ekuitas pemilik ini dia akan berkurang jika ada penarikan pemilik. Biasanya penarikan pemilik ini berupa beban dan akan bertambah jika terdapat investasi pemilik, biasanya berupa pendapatan. Jadi seperti soal sebelumnya, karena dia membayar beban-beban secara tidak langsung, modalnya dia akan berkurang atau ekuitas pemiliknya akan berkurang. Tapi jika di sini dia menerima secara tunai karena dia memberikan jasa kepada pelanggan, maka ekuitas pemiliknya akan bertambah. Jadi, ekuitas pemilik itu akan berkurang jika ada beban dan akan bertambah jika ada pendapatan. Sebenarnya bukan hanya beban saja, ada yang lainnya. Dan di antara beban dan pendapatan ini akan terdapat laba bersih. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Jadi, hasil dari yang sebelumnya itu akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan karena menyediakan rangkuman informasi. Yang selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai beberapa laporan, diantaranya ada laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Di sini laporan ekuitas pemilik atau laporan modal, karena ekuitas pemilik itu modal, adalah rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Aset ini kita sudah tahu kalau ini adalah harta. Kewajiban adalah hutang dan ekuitas pemilik adalah modal. Dan terakhir adalah laporan arus kas, yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Di sini terdapat laporan laba rugi. Net Solutions, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Karena ini laporan laba rugi sesuai dengan penjelasannya. Rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Berarti ada pendapatan, ada beban. Baik. Di sini terdapat pendapatan jasa. Pendapatan jasanya berapa? Pendapatan jasanya $7.500. Dan di sini ada beban-beban operasi. Beban-beban operasi itu terdapat beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban lain-lain. Beban upahnya berapa? Beban upahnya $2.125, beban sewanya $800, beban perlengkapannya $800, beban utilitasnya $450, dan beban lain-lainnya $275. Jika kita jumlahkan, total beban operasinya sebesar $4.450. Karena di sini ada pendapatan dan ada beban, jadi pendapatan dikurang total beban operasi, yaitu $7.500 dikurang $4.450, hasilnya $3.050. $3.050 ini adalah laba bersih dari Net Solution untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Dan ini adalah masuk ke laporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Jadi, bentuk laporan itu ketika ada neraca yang menampilkan kewajiban atau hutang dan ekuitas pemilik, modal, di bawah
harta atau aset. Di sini ada caption atau mungkin quotes. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, karena saya di sini masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya.